sholat sunnah, 1000 sholat sunnah. Tapi ada yang lebih baik lagi apa? Ketika ada orang yang membencimu tapi kamu mendoakan baik, ini lebih baik daripada 1000 kali kalian diam dihina. Maka ketika ada orang yang membencimu, hal yang paling sangat terbaik adalah doakan yang terbaik untuknya. Sungguh orang-orang yang akan lembut hatinya saat Allah datangkan orang yang membencimu. Ketika kamu kesal hatinya, ketika kamu sakit hatinya, maka ketika itu kamu akan keluarkan unek-unek yang buruk, tapi kamu sampaikan doa yang baik untuknya, maka akan dilembutkan dan dilapangkanlah hatimu. Karena Allah menghujankan rahmat, karena Allah mencintai orang-orang seperti itu. Sungguh saudaraku, ada diriwayatkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada yang lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan ini ahli ibadah, dia selama 60 tahun tapi dia mulutnya tidak pernah bisa terjaga, selalu menyakiti. Apa kata Rasulullah SAW? Tempat dia di neraka. Maka sungguh saudaraku, bukan sholatmu yang membuat kamu masuk surga, bukan amalanmu yang membuat kamu masuk surga. Kalau ini dekat dengan Allah, hablum minanasnya perbaiki. Siapapun kamu, siapapun jabatanmu, apapun keadaanmu, pasti ada yang tidak suka kepadamu. Itu artinya menunjukkan Allah yang mengirimmu. Siapa yang ingin kita dibenci? Tidak ada. Tidak ada yang di bumi ini menginginkan membenci kita. Tapi itu keinginan Allah. Keinginan Allah. Maka terimalah saja kalau kamu pas didatangkan orang yang tidak suka kepadamu, anak-anakku, sungguh kamu tak ridho dengan Allah. Kamu tak suka dengan itu. Siapa yang suka dibenci? Tidak ada. Tapi itu keinginan Allah, maka terimalah. Ingat, ini keinginan Allah, perintah Allah dan perintah Rasulnya kamu sayangi. Selama tidak merenggut kehormatanmu, merampas hartamu, merenggut nyawamu, kalau hanya mulut, sayangi semua mereka. Ini lebih baik daripada kalian memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Dan ini lebih baik daripada kamu dihina dan diam. Kalian dihina diam ini lebih utama daripada 1000 kali rakaat sholat. Apalagi kalian pas dibenci terus didoakan kebaikan untuk orang yang membencimu. Di dunia ini siapa yang tak pernah dicela dan dibenci? Sempurnanya Rasulullah SAW banyak yang mencela. Apalagi kita. Bahkan itu pamannya sendiri. Bahkan orang-orang yang dekatnya dengan Rasulullah SAW itu pun menghina. Ayo saudaraku, siapa yang menerima dan lapang dada, sungguh dia dekat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kesuksesan pada diri manusia jangan dinilai dari hartamu, rumahmu, jabatanmu, kemewahan, bukan, tapi kelapangan hatimu. Tidaklah orang merasakan di hati kecuali sakit hati saat dihina. Semua para ulama, para wali, apalagi saya dan sampai yang orang awam, ini dihina sakit, benar. Para wali pun dihina sakit, tapi kenapa diangkat derajatnya dengan Allah? Karena beliau hanya menahan sakit saja, tapi tidak membalas. Karena beliau orang-orang mulia itu orang-orang yang disayangin Allah. Ketika dihina sakit hati, saudaraku, sama seperti kita. Kita dihina sakit hati, tapi bedanya kita melawan. Yuk coba belajar. Janganlah kalian melawan. Selama tidak merenggut nyawamu, selama tidak merenggut kehormatanmu dan merampas hartamu, terima saja, belajarlah lapang dada dan lakukan kebaikan apa yang kamu bisa. Meskipun orang lain itu merasakan bosan dari kebaikanmu, kamu tidak perlu bosan, teruslah jalan. Tak ada kebaikan yang sia-sia, sekalipun sakbiji zahra, sekalipun seukuran semut yang sangat kecil sekali, pasti ada perhitungan semua. Paham? Apa yang kalian lakukan akan diperhitungkan di ila yaumil qiyamah, sekalipun kamu sudah bertobat. Semua akan diperhitungkan. Apa yang kamu lakukan semua akan dipertanggungjawabkan walaupun kamu sudah bertobat. Maka perhatikan dirimu dan keluargamu, saudara. Yang kedua, yang perlu sampean pahamkan anak-anakku semuanya, tidaklah sedikit pun Allah mengurangi kebahagiaan kalian yang hadir di majelis. Mungkin kalian sudah berencana dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga untuk begini, yang seharusnya bahagia di luar ini. Akhirnya kalian datang di majelis. Tidaklah sedetik pun Allah mengurangi kebahagiaan untuk hadir di dalam majelis zikir ini. Lebih-lebih Allah menambahkan kemuliaan dan kebahagiaan yang gak pernah kamu tahu. Inilah keberuntungan orang yang hadir di dalam majelis zikir. Yang hadir
bukan soal kaya dan miskin, tapi memang sudah pilihan Allah. Orang dari Gorontalo, dari Kalimantan Selatan, dari Jambi, dari Bengkulu, yang dari kemarin rombongan sudah datang di Serambi. Itu bukan keinginan dia. Sungguh mereka, saya katakan, kenapa tidak pesawat? Mereka 2 mobil jauh-jauh, hampir 5 hari baru datang di Serambi. Bisa kalian bayangkan? 5 hari. Itu perjalanan yang luar biasa, saudaraku. Itu taruhannya nyawa mereka di perjalanan. Tapi apa? Kenapa mereka tidak pesawat? Saya katakan, ya mungkin karena repot dan ribet dan ini, entah bagaimana caranya mereka kesini bawa mobil. Bisa dibayangkan. Ada lagi saudara kita yang pernah kalian dengar tahu rombongan dari mana? Sumatera Barat, benar? Itu rombongan berapa motor datang di sini motor. Itu bukan keinginan mereka dan bukan keinginan kalian datang di Serambi, benar? Apa pernah kalian menghayal akan datang di Serambi? Apa pernah kalian akan bermimpi untuk berkumpul bersama saya? Tapi Allah menginginkan kamu datang di sini. Maka teruskan istiqomahkan ini, karena ini pilihan Allah. Kalau soal miskin, banyak yang miskin di sini. Kalau soal kaya, banyak orang yang punya apartemen di Jakarta, apartemen di luar-luar yang datang di sini. Oh, ini berarti bukan soal kaya dan miskin. Yang hadir di dalam majelis zikir, sungguh saudaraku, bukan soal kaya dan miskin, tapi soal pilihan Allah. Kamu sudah dipilih Allah, maka bagaimana kamu menjaganya? Seperti kamu diberikan kepada anak, bagaimana kamu merawatnya? Maka rawatlah dengan baik. Tidaklah kamu istiqomah sebelum yang kamu cintai terusik di telingamu. Siapa yang kamu ikuti pasti terdengar hal yang tidak baik. Itu adalah menunjukkan bagaimana kamu menjaga istiqomah itu. Maka saudaraku yang perlu diperhatikan, sekali lagi, yang hadir di dalam majelis zikir ini pilihan Allah. Pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat. Pahalanya lebih besar daripada 1000 sedekah. 1000 kali kalian menjenguk orang sakit dan menyelatkan orang wafat. Ini pahala orang yang duduk di majelis zikir walaupun paham tidak paham, apalagi pahamnya, masya Allah. Yang terakhir, yang perlu diperhatikan sekali wahai anak-anakku semua, apapun keadaanmu jangan tinggalkan sholat. Apapun keadaanmu jangan tinggalkan sholat. Allah menciptakan langit dan bumi selama seminggu, jangan tinggalkan pula juga sedekah. Kalian mencari jabatan, mencari harta tahta jabatan tanpa hadir di dalam majelis zikir dengan jerih payahmu bisa kaya. Kalian pun bisa kaya tanpa zikir, tanpa hadir di dalam majelis zikir pun bisa kaya, bisa sukses. Tapi yang perlu kalian ingatkan, siapa saja yang mencari harta, tahta, kedudukan, jabatan, jauh dari majelis zikir, jauh dari ibadah, dan tidak sedekah, maka ingat, gajimu, kekayaanmu, harta jabatanmu setahun, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang akan menjadi bumerang masalahmu. Ini bukan ancaman Allah, tapi ini hukum alam, karena sudah bumi bersumpah kepada Allah. Maka dari itu saudaraku, yang benar tetaplah benar, tidak akan bisa tercampur dengan keburukan. Kamu yang benar, kamu yang baik, tidak perlu takut disalahkan orang. Teruslah berbuat kebaikan, sayangi masyarakatmu, sayangi saudara-saudaramu, sayangi tetanggamu, sekalipun dia menyakitimu. Tak akan pernah kamu terkalahkan bila mana kamu ditempatkan pada akhlak yang baik, sikap yang baik. Sayangi semua. Kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang yang besar pada dirimu kecuali kamu menyayangi orang tapi orang itu membencimu. Maka teruslah sayang sampai orang itu benar-benar hilang benci denganmu. Tapi berbuat baik jangan cuma untuk dicintai orang. Capek saudaraku, tak akan pernah dapat ujungnya dan sia-sia orang melakukan kebaikan hanya berharap dicintai orang. Lakukan kebaikan saja. Kalau memang kebaikanmu tidak diperbaiki orang, maka itu artinya kamu sedang diuji kebaikanmu. Antara baik dan tidak, maka teruskan saja. Kebaikanmu dihina orang, teruskan saja. Berarti itu ciri-ciri kebaikanmu diridai Allah. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat dan sedekah. Orang yang tidak meninggalkan sholat, sedekah, orang yang tidak meninggalkan sholat, sedekah dan sholawat, insya Allah Anda sudah selamat. Masalah sholat, pertama kali yang ditimbang di akhirat adalah sholat. Kalau sholatmu baik, maka semuanya baik. Sholawat, ketika di padang mahsyar semuanya orang sibuk dan repot menangis dan makan daging dirinya sendiri dan anak-anaknya karena kelaparan, maka orang yang sholawat itu diberi syafaat Rasulullah SAW. Selamat juga orang yang sedekah tak akan fakir hidupnya. Sungguh siapa saja harta yang diinfakkan di jalan Allah
tak akan pernah berkurang. Walaupun yang kamu tahu kamu miliki 100.000 dan kamu sumbangkan 50.000, secara matematika kamu kurang. Tapi tidak, saudaraku, itu bisikan setan saja. Teruslah sedekah. Jangan lewat seminggu, hari Jumat. Kalau kamu pengen tahu usahamu baik nggak, jabatanmu baik, maka apa? Nadraka yaumil Jumat. Maka lihatlah di hari Jumat. Kalau di hari Jumat saja kamu abaikan, kamu tidak mau sedekah, pengennya menerima, tentu gajimu, usahamu akan jadi masalah untukmu. Yang membuat jadi masalah bukan Allah, tapi dirimu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat.